Halo guys, Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Semoga yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Mr. Gutpa akan memberikan beberapa informasi terkait beberapa fakta yang dianggap mitos, padahal sebenarnya itu adalah fakta. Berikut paparan dari Mr. Gutpa, Mr. Gudang Fakta. Tahukah Anda, di balik kehidupan yang beragam ini terselip berbagai fakta yang mungkin belum kita ketahui. Beberapa mungkin benar, sebagian lagi mungkin hanya berisi kebohongan atau mitos belaka. Kita tidak tahu pasti kebenaran suatu mitos kecuali kita melakukan penelitian atau mengalaminya sendiri. Namun, beberapa fakta berikut ini rupanya sering dianggap hoax atau sekedar hal random yang dengan mudah didapat di internet. Tetapi jika diteliti lebih lanjut, beberapa hal berikut ternyata memang benar adanya. Apa saja? Nah, dikutip dari situs dream.co.id. Yang pertama, cewek lebih suka cowok yang bisa main alat musik. Wah, banyak faktor yang membuat seorang perempuan bisa jatuh cinta kepada seorang pria, terlepas dari faktor tampilan, visual, kecerdasan, sifat karakter diri, ataupun materi. Selain alasan tersebut, biasanya salah satu faktor yang banyak membuat perempuan jatuh cinta atau kelepek-kelepek pada seorang pria adalah kemampuan bermain alat musik. Nah, tentu ingat dong, di masa sekolah dulu, terus masa SMA ya. Biasanya cowok-cowok yang andal bermain alat musik seperti gitar atau drum, atau pasti banyak digemari oleh murid perempuan. Ayo ngaku. Nah, sebuah penelitian mengatakan bahwa wanita lebih menyukai pria yang bisa bermain alat musik. Mengapa? Karena mereka itu katanya romantis dan penyayang. Bener gak sih? Nah, temuan ini dilakukan secara ilmiah. Nyatanya memang kondisi ini bisa dijelaskan dari sisi psikologis. Sebab hal yang berbau seni memang bisa menjadi daya tarik yang mampu menarik minat kaum para hawa. Dikatakan oleh psikolog Meiti Arianti STP MPSI, pada hakikatnya, setiap manusia itu menyukai sesuatu yang indah-indah. Salah satu contohnya seni musik yang mampu memunculkan perasaan bahagia dan senang. Nah, pada dasarnya setiap manusia menyukai keindahan, apalagi wanita. Hal-hal yang berbau seni atau sesuatu yang menyenangkan akan menjadi magnet bagi kaum hawa. Musik adalah alat menjadi daya tarik, karena dengan musik seorang bisa merasa bahagia, senang, terlihat indah, sesuatu yang romantis, sehingga yang berhubungan dengan itu diyakini akan memberikan nilai positif. Oke, yang fakta berikutnya yang dianggap hoax adalah satu rumah dua negara. Ini maksudnya apa? Nah, di kota Derby Line berada di antara perbatasan antara Kanada dan Amerika. Garis batas tepat melalui sebuah kota, bahkan melalui sebuah bangunan dan rumah. Ada sebuah kasus di sebuah keluarga, mereka memiliki dapur di sebuah negara dan mereka memakannya di negara lain. Wah, ini jadi keren ya. Jadi kalau mau keluar negeri cukup dari dapur pindah ke ruang makan saja. Oke, fakta berikutnya yang dianggap hoax atau mitos. Permintaan aneh napi sebelum digantung. Wah. Diceritakan atau dikisahkan atau memang benar-benar true story. Victor Peguer merupakan seorang gelandangan yang dijatuhi hukuman mati karena menculik dan membunuh seorang dokter. Alasan pembunuhan ini bisa dibilang cukup tak masuk akal
Menurut Victor, dia membunuh dokter karena ingin mendapatkan obat apapun yang dibawa oleh sang dokter. Akibat ulahnya ini, Victor harus menerima vonis hukuman mati. Ketika menjelang eksekusi hukuman mati, pria ini meminta sesuatu yang sangat amat sederhana. Bahkan mungkin bisa dibilang konyol. Ini nyata loh ya. Victor meminta satu buah zaitun yang masih memiliki biji di dalamnya sebagai makanan terakhir dalam hidupnya. Nah, setelah dieksekusi dengan cara digantung, para petugas menemukan biji buah zaitun tersebut di dalam salah satu kantong jas yang dipakai oleh Victor saat dieksekusi. Entah ada cerita apa dengan Victor dan buah zaitun. Namun, sepertinya kisah itu cukup berarti bagi pria sederhana ini. Nah, berikutnya, pohon sakura ada di Washington DC. Pada tahun 1912, pemerintah Jepang memberi hadiah kepada Amerika berupa 3.000 pohon sakura. Jadi, keberadaan pohon sakura di Washington DC memang benar ya, bukan hoax. Yaitu tadi karena pemerintah Jepang yang memberikan hadiah kepada Amerika sebanyak 3.000 untuk ditanam di daerah Washington DC. Fakta berikutnya yang dianggap hoax adalah nyamuk rekayasa genetika untuk hindari penyakit. Wah, kalau di film-film biasanya nyamuk direkayasa genetika untuk jadi pasukan menyerang suatu negara atau suatu daerah ya. Nah, para peneliti di California merekayasa genetika nyamuk. Tujuannya agar tidak bisa terinfeksi dengan malaria. Nah, para peneliti menggunakan teknik yang disebut editing gen yang memungkinkan nyamuk secara tepat menempatkan untai baru DNA ke dalam organisme. Sebagai hasil dari modifikasi ini, nyamuk itu sendiri tidak dapat terinfeksi oleh parasit malaria, sehingga diharapkan nyamuk tidak akan dapat menularkan kepada manusia. Nah, itu hasil penelitian ya. Jadi itu memang benar-benar ada nyamuk yang direkayasa genetikanya. Untuk selanjutnya, fakta yang dianggap mitos. Nah, si berang-berang tidur selalu berpegangan tangan. Nah, berang-berang itu apa sih? Berang-berang adalah hewan yang diketahui selalu memegang tangan dalam kelompok. Sehingga saat berpegangan tangan itu menyerupai bentuk rakit saat mereka makan, tidur, dan istirahat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencegah keluarga kehilangan satu sama lain. Wow, so romantic. Ya, tidur aja pegangan tangan. Lalu pegangan sama apa? Pegangan sama bantal guling. Berikutnya, bahaya dari menahan bersin. Nah, pada saat bersin, secara refleks maka otot-otot yang ada di muka kita menegang. Malah jantung kita akan berhenti berdenyut atau berhenti berdetak untuk sementara. Dan setelah kita selesai melakukan bersin, maka jantung kita akan berdetak kembali. Nah, fakta berikutnya yang dianggap hoax adalah Einstein. Tahu Einstein kan ya? Si Einstein tak cuma ahli dalam fisika. Nah, dalam hidupnya, Einstein ternyata tidak hanya jago fisika, guys. Dia juga sangat mencintai musik. Betapa musik telah mengilhami Einstein dan menjadi bentuk pelariannya. Dari riset-riset fisika yang dia geluti, Einstein sering mengaku lebih banyak menikmati indahnya hidup setelah memainkan biola ketimbang apapun yang dilakukannya. Sama aja lah kayak kita ya, namanya manusia kalau lagi sumpek, lagi penat memikirkan sesuatu, kadang mendengarkan musik juga bisa menjadi lebih rileks dan tenang. Nah, selanjutnya untuk
Fakta yang dianggap hoax adalah semua planet itu pakai nama dewa. Ayo, sudah tahu belum? Nah, pada abad keempat sebelum Masehi, Aristoteles memperkenalkan nama-nama dewa dalam mitologi untuk planet-planet ini. Hermes menjadi nama untuk Merkurius, Ares untuk Mars, Zeus untuk Jupiter, Kronos untuk Saturnus, dan Aphrodite untuk Venus. Pada masa selanjutnya, di mana kebudayaan Romawi menjadi lebih berjaya dibanding Yunani, semua nama planet dialihkan menjadi nama-nama dewa. Nama-nama dewa mereka tentunya ya, pada zaman itu. Nah, kebetulan dewa-dewa dalam mitologi Yunani mempunyai padanan dalam mitologi Romawi, sehingga planet-planet tersebut dinamai dengan nama yang kita kenal sekarang, kecuali bumi. Nah, kalau nama bumi, nah ini nanti cari sendiri ya. Untuk selanjutnya, Thomas Edison takut akan gelap. Wah, kebayang nggak? Orang yang menemukan bola lampu ternyata takut akan gelap. Ini fakta, bukan hoax atau bukan mitos ya. Diyakini bahwa keberhasilan penemuan bola lampu oleh Thomas Alva Edison adalah karena motivasi tinggi Bang Thomas dari ketakutannya terhadap gelap. Ini karena sumber cahaya yang umum digunakan pada saat itu adalah lilin dan lentera minyak tanah, tidak membuat dirinya merasa terlindungi dari kegelapan malam. Wah, jadi dengan adanya ketakutan terhadap gelap, sehingga itu memicu Thomas Alva Edison untuk bisa menghasilkan penemuan bola lampu. Ini ketakutan yang diolah menjadi sebuah keberhasilan. Yang berikutnya, yang terakhir, Martin Van Buren. Pernah dengar nama ini guys? Martin Van Buren adalah presiden asli Amerika pertama. Van Buren adalah presiden Amerika Serikat pertama yang terlahir sebagai warga negara Amerika, bukan Inggris. Menjabat sebagai presiden pada era 1837 sampai 1841, sejarah mencatat ia adalah satu-satunya presiden Amerika Serikat yang memiliki bahasa Belanda sebagai bahasa ibu. Jangan lupa like, comment, subscribe.